Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi di kesempatan dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muyassarah, kelas 11 MIPA 4, nomor urut 22 SMA Negeri 1 Sinjai. Jadi video ini merupakan tugas dari materi iman kepada kitab-kitab Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Ibu Pembimbing Ibu Bese Wahyuni. Jadi selamat menonton. Baik, jadi kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Namun, pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih pengertian dari kitab Allah atau kitabullah itu? Dan apa sih pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Jadi, kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Sedangkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan atau telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabi agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu tadi pengertian dari kitab-kitab Allah dan iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kita pindah ke macam-macam kitabullah. Jadi, yang pertama ada kitab Zabur. Kitab Zabur istilahnya diambil dari bahasa Kipti yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah, dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Jadi kitab ini hanya diperuntukkan untuk Bani Israel saja dan tidak berlaku sepanjang zaman. Dan Nabi Daud alaihissalam sendiri hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua ada kitab Taurat. Istilah kitab Taurat diambil dari bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, dan hanya untuk khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Seperti halnya tadi kitab Zabur, kitab Taurat ini juga hanya diperuntukkan untuk Bani Israel saja dan tidak berlaku sepanjang zaman. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil istilahnya diambil dari bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Jadi ketiga-tiga dari kitab yang sudah saya jelaskan tadi ini itu diperuntukannya hanya untuk Bani Israel saja dan tidak diperuntukkan untuk umat yang lain dan tidak berlaku sepanjang zaman. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, yang keempat ada Al-Quran. Istilah Al-Quran diambil dari bahasa Arab. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Dan Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang zaman. Al-Quran ini tentu sangat jauh berbeda dengan ketiga kitab yang tadi. Jika ketiga kitab yang tadi hanya diperuntukkan kepada Bani Israel dan tidak berlaku sepanjang zaman, justru Al-Quran ini berlaku untuk semua umat manusia dan berlakunya sepanjang zaman. Dan sampai sekarang ini pun kitab yang masih terjaga keutuhan dan keasliannya hanya Al-Quran. Masya Allah. Nah,
Dari keempat kitab yang sudah kita bahas tadi, saya akan lebih banyak membahas tentang Al-Quran, karena saya sendiri juga adalah umat Islam, jadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Al-Quran itu sepanjang zaman dan untuk seluruh umat manusia. Berarti kita harus tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Jadi ada tujuan pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qadar dan qada. Yang kedua ada syariat, dan yang ketiga akhlak. Nah, apa sih tujuan dari diturunkannya Al-Quran? Yaitu tujuannya adalah memberi petunjuk keagamaan kepada manusia, mencakup 3 hal pokok, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang membenarkan tentang adanya keberadaan kitabullah ini. Yang pertama ada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 4, yang kedua ada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 23, dan yang ketiga Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55, dan masih banyak surah-surah atau ayat-ayat surah yang lainnya. Selanjutnya, Al-Quran itu memiliki hubungan dengan kitab-kitab suci lainnya. Kita akan pelajari bersama. Jadi yang pertama, menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini juga menjadi saksi kebenaran dari Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat surah yang menjelaskan tentang kebenaran dari keberadaan kitab-kitab tersebut dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini menjadi tolak ukur dari kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Jadi mungkin banyak di antara para penganut agama itu berselisih paham. Nah, dalam Al-Quran ini kita bisa mendapatkan solusinya, karena Al-Quran bisa menjawab, isi Al-Quran bisa menjawab dan menjelaskan perbedaan dan serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada tentang perdebatan perbedaan pendapat antara para penganut agama. Nah, yang ketiga ada mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Jadi ketiga kitab yang sudah saya jelaskan tadi itu ternyata pernah diubah sendiri oleh pemeluknya. Nah, Al-Quran inilah yang mengoreksi dan yang memperbaiki serta membenarkan kembali kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, itu tadi adalah materi-materi inti dari iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang mengapa sih penting bagi kita untuk beriman kepada kitabullah. Jadi, supaya fungsi kitabullah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya, sebagaimana para sahabat dan tabi'in terlebih dahulu sudah mengamalkannya, sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita teladani. Jadi ya hal-hal yang dapat atau yang bisa kita lakukan untuk meyakini dan mengimani kitabullah adalah yang pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Yang kedua, mematuhi segala perintah dan larangannya, serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam semua lingkup kehidupan. Dan yang ketiga, setiap waktu selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung video atau di akhir video. Tadi kita sudah membahas materi dari kitab-kitab mengimani kitab-kitab Allah, mulai dari pengertian beberapa ayat Al-Quran yang membenarkan tentang keberadaan kitab suci tersebut,
ada macam-macam kitab-kitab Allah, ada hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, dan yang terakhir tadi ada mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Jadi sebelum itu saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita ini sebagai umat manusia penting untuk mengimani keberadaan kitab-kitab Allah ini, karena seperti para sahabat dan tabi'in yang dulu mengamalkan dalam kehidupan mereka, dan sehingga mereka bisa mencapai zaman keemasan dan kebahagiaan hidup. Walaupun kita ini bukan dari agama lain, maksudnya kita adalah umat Islam, kita tetap harus mengimani adanya keberadaan kitab-kitab ini, karena ini untuk saling menghargai dan saling menghormati. Mari kita senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, karena yang akan menjadi penolong di hari kiamat nanti untuk kita adalah Al-Quran. Jangan pernah bosan, karena itu adalah pedoman hidup kita. Jika kita hidup tanpa kita misalkan saja para nelayan pergi tanpa pedoman, pasti mereka akan tersesat. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita hidup dengan tidak menggunakan pedoman, kita akan kemana? Kita tidak tahu kemana kita akan pergi, kita akan tersesat. Semoga kita senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak akan pernah luput dari kesalahan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.